Jakarta memiliki 23 rumah susun yang tersebar di 5 wilayah. 16 diantaranya digunakan untuk menampung korban gusuran, direlokasi bahasa kerennya. Namun sayang, tak semua warga gusuran mampu membayar uang sewa rusun. Tim Indef bahkan mendapatkan data jumlah mereka yang tak mampu membayar atau menunggak uang sewa mencapai 50%. Saya Rudian Danu, inilah Indef, tergusur ke rumah susun. Jakarta terus berbenah. Di penghujung Februari lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan Kalijodo. Sedikitnya 3.000-an jiwa atau 1.340 kepala keluarga yang tinggal di 2 kelurahan, yakni Angke dan Penjagalan, harus mengemas barang-barang mereka. Mereka harus berpisah dengan masa lalu di Kalijodo. Pemprov DKI Jakarta menyediakan jalan keluar untuk warga korban gusuran, yakni relokasi ke rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Sukariat atau Bob salah satunya. Korban penggusuran Kalijodo ini harus pindah ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. 3 bulan pertama, Sukariat dan keluarga bisa menghuni rusun dengan gratis. Setelah itu, tak ada makan siang gratis selamanya. Sukariat harus membayar uang sewa rusun, sebulan sekitar Rp140.000. Tergusur dari tempat asal dan lalu pindah ke rumah susun bukan perkara gampang. Terlebih bagi Sukariat yang sekarang tak punya penghasilan tetap. Ibarat kita ngerokok aja ibaratan begitu, nggak ada. Kadang-kadang saya minta-minta begitu kan, minta-minta sama orang. Kalau per hari-harinya itu kalau pagi bangun, kalau nggak ada rokok ngopi kan ibarat ya nggak ada ibaratan begitu. Terkecuali saya minta saudara-saudara begitu. Kalau sore ibarat kalau mau makan nyari sayur dulu, minta-minta iya. Jadi pekerjaan ini belum ada penghasilan saya iya. Alhasil Sukariat tak mampu membayar uang sewa rusun. Saya tunggak dari Februari sampai sekarang belum bayar sama sekali ibarat saya gitu kan. Hampir 800-an sih, ya, 800-an. Bulan ini lagi, tambah lagi kan bulan ini. Ya itu pikiran lagi kita. Pria ini tak putus asa. Sukariat terus berikhtiar untuk mendapat penghasilan. Pemerintah berbaik hati dengan memberikan lahan dan bibit sayur kepada penghuni Rusun Marunda seperti Sukariat. Dengan lahan yang tak seberapa, Sukariat mencari peruntungan, menanam sayur-sayuran dan budidaya ikan. Namun hasilnya tak seberapa, tak pernah cukup untuk membayar uang sewa rusun. Ya berhubung saya nggak ada kerjaan sama sekali ya, daripada saya bete di rumah, ya saya akhirnya milih tani, ngajuin ke dinas pertanian ya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah ibaratnya diajuin sama RT ibaratnya gitu. Soalnya RT yang ngajuin ibaratnya proposal ya dinas pertanian sama tambak inilah perikanan ibaratnya gitu. Nasib Jarianah, istri Sukariat, juga berubah drastis. Semasa di Kalijodo, buruh cuci pakaian ini punya penghasilan 1,2 juta per bulan. Setelah pindah ke Rusun Marunda, dia kerja di pabrik sepatu. Seminggu hanya membawa pulang Rp200.000. Nah, dulu tinggal di Kalijodo, pekerjaan saya nyuci kuli gosok. Per bulan saya
1.200.000. Semenjak Kalijodo dibongkar, saya pindah ke rumah rusun. Belum ada pekerjaan, jadi rumah susun nunggak. Pembayarannya ada, kerjaan cuma buat makan doang. Banyak penghuni rusun Marunda yang menunggak bayar karena berbagai alasan. Dari total 2.850 unit, sekitar 1.250 unit menunggak uang sewa. Totalnya mencapai 6,8 miliar rupiah. Rinciannya, tunggakan uang sewa di Gedung A sebesar 3,14 miliar rupiah, Gedung B senilai 3 miliaran rupiah, dan Gedung C 655 juta rupiah. Sampai saat ini memang Marunda dianggap paling terbesar tunggakannya karena memang dibangun dari 2004, pada saat itu memang masih masa transisi auto debit. Sampai saat ini yang nunggak itu variasi ya, dari yang ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang 2 tahun juga ada yang belum bayar. Itu kurang lebih ada 1.250 orang, unit lah ya, yang masih menunggak. Itu besarannya bervariasi. Ada yang 40 juta, tapi ada juga cuma 3 bulan karena dia relokasi mendapatkan subsidi paling tinggal cuma 500.000. Itu paling kecil lah ya. Denda menunggu para penghuni rusun Marunda yang menunggak bayar uang sewa. Bahkan kita sampaikan kalau misalkan dia tidak membayar itu dia kena denda tiap bulan itu 2%. Jadi itu nanti bisa saja 2% itu malah lebih besar dendanya daripada uang yang harus dia bayar sewanya gitu loh. Cerita muram korban gusuran yang tak mampu membayar uang sewa rusun bukan milik pasangan Sukariat Jarianah saja. Siti Jamilah juga. Setiap bulan 281.000. Kebetulan saya di lantai 2. Untuk tunggak sendiri ada berapa? Tunggakan saya dari awal masuk, saya hanya mampu bayar 2 kali. Total semua keseluruhannya 3.119.100 rupiah. Pengelola rusun Besaki mengatakan warga korban penggusuran rata-rata memang sulit membayar uang sewa. Saat ini ya kira-kira ada 50% lah, 300 orang yang menunggak saat ini. Ada juga yang mungkin yang 3 bulan, 5 bulan, ada juga yang sampai 9 bulan.